Bab 1421. Dia parasit, Senior Dong Yuan. Dia sebenarnya pengkhianat parasit. Untungnya, aku sering bertanya padanya, tapi aku tidak pernah tahu. Mengerikan, bukankah pencuri parasit ini bersembunyi terlalu dalam? Dia benar-benar mengirim agen rahasia tanpa ada yang menyadarinya. Kemampuan penyamaran keluarga parasit sangat kuat. Jika itu adalah keluarga parasit setingkat penguasa tertinggi alam semesta, mungkin akan sulit bagi dewa untuk membedakannya bahkan di depan dewa. Nafas jiwa, aku khawatir aku sedikit terlalu percaya diri dengan kemampuan tersembunyiku. Venerable Frost mengerutkan kening. Membunuh agen rahasia parasit sebenarnya bukan apa-apa. Kuncinya adalah informasi lokasi Chen Yuan telah terungkap. Kemungkinan besar dia telah digigit. Pergi ke Bima Sakti, aku khawatir tidak akan damai. Para parasit tidak akan pernah melepaskan putra langit dengan potensi yang begitu menakjubkan. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, di Kunstar, Kota Fujika, Bank Universal, cabang nomor 29. Baiyu Eleven mengenakan overall putih tingkat terendah. Dengan hormat melayani pelanggan dari berbagai keluarga, menyajikan teh dan air, dan melayani mereka dengan cermat. Tekanan persaingan di planet peradaban tingkat 5 jauh melebihi tekanan persaingan di planet peradaban tingkat 3. Sebagai karyawan tingkat bawah bank, ia menjalani penilaian kinerja setiap 3 bulan. Jika penilaian kinerja gagal memenuhi standar selama 5 tahun berturut-turut, ia akan dikeluarkan dari Bank Universal. Jika ia tidak memiliki visa kerja dari bank, ia mungkin harus dideportasi dari Dikunsing. Pekerjaan utamanya adalah menerima deposito, memberikan pinjaman kepada pelanggan, atau membiarkan pelanggan menangani beberapa produk manajemen kekayaan planet dan sebagainya. Pada dasarnya seperti seorang salesman. Terkadang tidak dapat dihindari untuk menderita tatapan beberapa pelanggan. Atau membuat beberapa permintaan yang berlebihan. Sekarang alam semesta berada dalam lingkungan yang bergejolak, perang rasial mungkin akan pecah. Anda meminta saya untuk berinvestasi dalam bisnis reklamasi lahan planet. Bukankah itu berarti Anda menipu saya? Baiyu Eleven tidak memiliki latar belakang dan fondasi yang kuat. Secara alami, mereka akan ditekan dan dikucilkan. Meskipun tingkat kultivasinya telah menembus level ke-9 bintang, dia dapat dianggap sebagai seorang master di bintang biru air. Tetapi di Kunsing, sebuah planet beradab tingkat kelima, itu benar-benar bukan apa-apa. Setidaknya seseorang harus menembus level galaksi untuk memiliki status di planet beradab tingkat kelima. Saat ini, White Feather Eleven sedang melayani seorang pria gemuk yang tampak seperti kodok. Dan bau napasnya. Tapi dilihat dari pakaian yang dikenakan pelanggan ini dan level cincin interspasial yang dibawanya, dia seharusnya orang yang cukup kaya. Xiao Bai, ini kedua kalinya aku datang kepadamu. Jika kau setuju dengan syaratku, tugas penilaian kinerja bankmu, aku akan membantumu menyelesaikannya. Dalam 1 bulan lagi, jika penilaian kinerjamu tidak memenuhi standar, kau akan dipecat oleh Bank Universal. Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan, selama kau bersedia menjadi selirku di kamar 198, aku tidak hanya bisa membiarkanmu menyelesaikan tugas penilaian, tetapi juga membiarkanmu menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Villa pribadiku, dilayani oleh lebih dari selusin pelayan, dan aku juga akan memberimu teknik kultivasi tingkat tinggi dan lebih banyak sumber daya kultivasi. Kau harus tahu bahwa kau, seorang pegawai bank tingkat bintang kecil dari peradaban tingkat rendah, bisa menikahi tokoh kuat tingkat galaksi ini, itu adalah berkah bagimu. Sebaiknya kau berhenti bersikap egois, lepaskan kesombonganmu dari planet peradaban rendahan, kau harus mengakui kenyataan. Kata pelanggan gemuk itu dengan wajah berminyak. Setelah berbicara, dia masih ingin menyentuh tangan Baiyu Shishi. Baiyu Eleven segera menghindar. Presiden King Yuan, tolong hormati diri Anda. Sudah kubilang sejak lama, aku sudah punya suami, dan dia masih putra penerus. Kuharap kau tidak datang menggangguku lagi, dan aku tidak akan menyetujui syaratmu. Bahkan jika aku dipecat oleh bank karena bisnis penilaian tidak sesuai standar, aku pasti tidak akan menyetujui permintaanmu. Kata Baiyu Shi dengan ekspresi tegas. Tapi pihak lain jelas tidak peduli. Dia tidak terlalu memperhatikan Baiyu Shi sebelumnya. Kemudian, ketika mendengar bahwa Baiyu Shi telah memiliki suami, dan suaminya juga seorang putra warisan yang sangat berbakat, Presiden King Yuan tidak hanya tidak menahan diri sama sekali, tetapi ia menjadi semakin bersemangat. Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, wanita yang ia sukai dan tunangannya melarikan diri dengan seorang putra warisan. Pihak lain lebih memilih menjadi selir putra suci warisan daripada istrinya sendiri. Masalah ini telah menghantui pikirannya. Ini adalah bayangan yang terus menghantui seumur hidup. Oleh karena itu, dia akan semakin menikmati kesenangan merebut istri orang lain. Bagaimana dengan seorang putra pewaris yang lahir di planet peradaban tingkat rendah level 3, bahkan setelah keluar dari tanah suci pewarisan? Luar biasa, dia level galaksi, memenuhi syarat untuk langsung menjadi murid inti Akademi Galaksi.
Tapi lalu kenapa? Apakah itu menakjubkan? Bahkan jika dia telah memperoleh warisan penguasa tertinggi, setidaknya akan membutuhkan puluhan ribu tahun jika dia ingin menembus level galaksi. Bahkan jika dia menembus kelas galaksi, bisakah dia mengalahkan murid ini? Murid ini telah berlatih selama 50 tahun, dan kekuatannya telah menembus level ke-8 galaksi. Bagaimana mungkin seorang putra pewaris kecil dapat dengan mudah mengejar? Jika kau menyinggungku, putra pewaris tidak akan tak terkalahkan. Presiden Qing Yuan mencibir. Xiao Bai, jangan bersulang dan menolak minum anggur berkualitas. Kau hanya sedikit cantik, selain itu, kau tidak berguna, aku bisa menyukaimu. Kau harus belajar bersyukur. Aku sudah mengecekmu. Kau memang menikah dengan seorang pria bernama Chen Yuan di planet peradaban tingkat 3, tapi kau hanya selir, bukan istri biasa. Bahkan jika kau menikah lagi, itu tidak akan merepotkan. Hanya butuh uang. Kau lebih suka menjadi selir untuk seorang santo pewaris kecil, kenapa kau tidak bisa menjadi selir untukku? Pria gemuk itu berkata dengan wajah yang angkuh. Jangan anggap aku jelek, tapi aku hanya percaya diri. Kau tidak peduli dengan dirimu sendiri, apa kebaikanmu? Bai Yusishi menahan rasa mualnya, tetapi tidak mengucapkan kata-kata itu. Dia hanya terlihat semakin dingin. Benarkah? Karena kau sudah menyelidiki aku dan suamiku, kau pasti tahu siapa dia. Kau mungkin belum pernah mendengar nama Chen Yuan, tetapi kau pasti tahu bahwa dia juga memiliki nama panggilan, Tuan Yan. Aku yakin kau pasti pernah mendengar nama seperti itu. Ketika Bai Yusi menyebut nama itu, dia merasakan kebanggaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Namun kata-katanya tidak menakuti pria gemuk di depannya. Tuan Smoke. Hahaha, Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa suami Anda adalah putra langit, kan? Ini konyol, hanya Anda, seorang pegawai bank kecil tingkat bintang dari peradaban tingkat ketiga, dapat menjilat Tuan Yan dari alam semesta Megatron. Bab 1422. Dia berkata bahwa dia bahkan tidak percaya tanda baca dalam kata-kata gertakan Bai Yusishi. Ada galaksi dan planet yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan total 800 triliun putra pewaris telah lahir, tetapi kau mengatakan bahwa suamimu adalah nomor 1 di antara putra-putra pewaris. Aku tidak tahu berapa banyak tuan muda dari garis keturunan langsung keluarga bangsawan yang lebih rendah dari Tuan Yan. Apa kau bercanda? Tolong cari alasan yang lebih masuk akal untuk membual, oke? Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu sebaiknya kau periksa sendiri apakah nama asli Tuan Yan adalah Chen Yuan. Ekspresi Bai Yusishi sangat serius. Dia cukup percaya diri, karena dia tidak berbohong tentang masalah ini. Lalu kenapa? Terlalu banyak orang dengan nama dan marga yang sama di alam semesta. Bahkan jika nama asli Tuan Yan adalah Chen Yuan, mungkin saja itu bukan suamimu. Sudah lama beredar desas-desus di alam semesta bahwa identitas dan latar belakang Tuan Yan sangat luar biasa. Dia adalah tuan muda dari kekuatan tertinggi peradaban tingkat 8. Latar belakangnya sangat menakjubkan, tetapi identitas seperti apa Anda? Yang mulia, apakah Anda pikir Anda layak menjadi putra langit? Saya rasa Anda tidak pantas menjadi pelayan putra langit, Anda hanya berangan-angan, dan Anda melampaui kemampuan Anda. Presiden Qing Yuan mencibir dingin. Dalam beberapa hari terakhir, memang ada cukup banyak putri dari keluarga bangsawan, putri planet, yang terobsesi dengan putra langit yang terkenal. Lagi pula, setelah setiap ujian pewarisan selesai, begitu putra-putra pewaris yang menjanjikan itu kembali ke galaksi keluarga, mereka akan menjadi target utama pernikahan keluarga-keluarga besar. Dan Tuan Yan, sebagai putra langit, adalah pilihan pertama bagi semua keluarga besar di alam semesta untuk dinikahi. Sayang sekali jika Anda telah mencapai tingkat putra langit suci, jika Anda tidak memiliki latar belakang keluarga bangsawan, Anda akan malu untuk melamar. Siapakah Anda, Bai Yusishi? Fantasi yang tidak realistis seperti itu pun muncul. Sungguh menggelikan. Saat itu, pergerakan di ruang layanan dengan cepat menarik perhatian para manajer puncak bank. Ah, ternyata ketua Qing Yuan datang ke sini. Bai Yusishi, bagaimana Anda melayani VIP? Tuan Qing Yuan adalah pelanggan bintang 5 cabang kota Fujiwa kami, seorang VIP super dengan aset melebihi 1 miliar koin galaksi. Bagaimana Anda menanganinya? Tidak apa-apa jika kau gagal memenuhi standar penilaian kinerja selama 5 tahun berturut-turut. Beraninya kau menyinggung para VIP. Sepertinya aku perlu melapor ke atasan dan membersihkan registrasi bankmu. Aku masih belum meminta maaf kepada Tuan Qing Yuan. Seorang manajer bank yang tampak berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan baju kerja biru memarahi dengan keras. Manajer, dia yang melakukannya duluan, aku tidak. Diam. Aku perintahkan kau sekarang, segera, untuk meminta maaf kepada Tuan Qing Yuan. Kau seharusnya tahu konsekuensi dipecat dari bank dan kehilangan perlindungan karyawan internal Bank Universal. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Manajer bank sama sekali tidak menanyakan alasannya, dan hampir memperingatkan Chi Guoguo.
Bai Yusishi menahan diri untuk tidak mengeluh. Tapi dia tidak punya pilihan selain menghampiri pria gemuk berminyak itu. Tuan King Yuan, maafkan aku, mohon maafkan perilaku kasarku barusan, aku tidak bermaksud menyinggung. Bai Yusi membungkuk 90 derajat dan meminta maaf. Begini caramu meminta maaf. Hanya dengan membungkuk dan memberi hormat. Jangan bilang presiden menindasmu, gadis kecil setingkat bintang. Jika kau benar-benar tulus meminta maaf, berlututlah dan beri hormat 10 kali di kursi ini, dan datanglah ke istanaku besok untuk pesta makan malam. Aku bisa memaafkanmu untuk sementara waktu. Petik 2. Kalau tidak, kau akan menanggung risikonya sendiri. King Yuan yang gendut melipat tangannya di dada, wajahnya penuh kesombongan. Petik 2. Baru saja kukatakan bahwa aku memasukkanmu ke dalam harem, itu artinya aku sangat menghargaimu, kenapa kau tidak bersulang dan minum anggur berkualitas? Kuberikan 3 poin warna, kau tidak bisa mengakui statusmu sendiri. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf, Tuan King Yuan sudah berbicara. Kau akan membangkang. Geram manajer bank itu dengan tajam. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Sekelompok teller wanita, petugas keamanan, termasuk nasabah bank, semuanya mulai berbicara dengan suara rendah. Hati Bai Yusi sangat sedih dan marah. Tapi dia sama sekali tidak punya ruang untuk melawan. Di Bank Kosmos, dilindungi oleh status pekerjaan bank, bahkan seorang tokoh berpengaruh tingkat galaksi pun tidak akan berani menyinggung keagungan Bank Kosmos sesuka hati. Tapi begitu dia dipecat dari pekerjaannya, dia bukan lagi anggota Bank Kosmos. Tanpa lapisan perlindungan identitas ini, dia langsung ditangkap dan dijadikan budak, dan tidak ada yang akan peduli. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 10 detik telah berlalu. Bai Yusi terjerumus ke dalam pergumulan yang sangat menyakitkan. Namun dia tidak pernah berlutut. Karena berlutut berarti tunduk, dan itu berarti dia, sebagai selir putra langit, akan mempermalukan yang mulia suaminya. Tidak, aku tidak akan berlutut di hadapannya. Baiklah. Bagus sekali, Bai Yu 11. Kau sudah selesai. Manajer itu sangat marah hingga mulai gemetar. Kau, seorang pegawai bank tingkat rendah dari planet dengan peradaban rendah, berlutut dan meminta maaf kepada seorang tokoh tingkat galaksi, apakah kau merasa dirugikan? Aku tidak tahu apa yang disebut hal itu. Apakah kau berpikir bahwa jika kau bertugas sebagai inspektur di planet dengan peradaban tingkat 3, kau juga bisa bertugas sebagai inspektur di planet dengan peradaban tingkat 5? Pada saat ini, wajah semua orang menjadi sangat jelek. Bai Yu 11 telah menjadi sasaran kritik publik. Tapi dia tetap keras kepala. Ternyata inilah sikap pelayanan bank semesta Anda terhadap VIP bintang 5. Sepertinya saya harus mengadukan pelayanan Anda ke markas besar bintang. Anda mungkin tidak tahu bahwa penguasa galaksi Dikun berasal dari penguasa tertinggi, dan memiliki hubungan keluarga dengan klan King He saya melalui pernikahan. Saya juga mengenal presiden planet Anda dan presiden Tianmu. Jangan, Presiden King Yuan, kami pasti akan menangani karyawan ini secara internal. Jangan marah, kami pasti akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Manajer bank hampir meledak. Kemarahan yang tak berujung itu akan dilampiaskan pada Bai Yu 11 saat ini. Bencana 5, karena ketampanannya, dia benar-benar menganggap dirinya seperti bawang hijau. Bai Yusi, sekarang saya perintahkan Anda sebagai atasan Anda, segera berlutut dan minta maaf. Siapa yang Anda suruh berlutut? Chen Yuan mendorong pintu dan berjalan ke lobi bank semesta. Begitu masuk, dia melihat suasana tegang ini. Yang membuatnya semakin tak percaya adalah ada seseorang yang berani menindas wanitanya di depan umum. Mungkinkah wibawa putra langit tidak cukup besar? Wajah Chen Yuan tiba-tiba menjadi muram. Siapa kau? Ini bukan urusanmu. Manajer ini berurusan dengan karyawan internal. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Chen Yuan tidak berbicara. Dia hanya berjalan menuju Bai Yu 11 selangkah demi selangkah. Saat dia mendekati manajer bank, pukulan backhand itu berupa tamparan, dan dia menamparnya dengan keras. Patah. Dengan bunyi keras, manajer bank itu langsung terlempar keluar. Tubuhnya yang berkekuatan tingkat 10 dari galaksi menghantam dinding logam keras bank seperti bola meriam, dan bahkan membuat lubang besar di seluruh dinding. Yang lebih menakutkan adalah energi aneh seketika menghancurkan ruang di dalam tubuhnya, menghancurkan sepenuhnya tempat penyimpanan energinya. Langsung menghapus basis kultivasinya. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau membuat masalah di bank semesta. Apakah kau tahu betapa seriusnya konsekuensinya? Bab 1423. Jauh, sungguh, apakah itu kau? Saat Bai Yusishi melihat Chen Yuan, semua kekesalan di hatinya meledak seketika. Air mata panas tak bisa berhenti mengalir. Seketika ia berubah menjadi pria yang menangis terseduh-seduh. Selama bertahun-tahun, penghinaan yang ia alami tidak terbatas pada satu kali ini saja. Di planet tanpa latar belakang, tanpa fondasi, dan kekuatannya sendiri hanya dapat dianggap sebagai peradaban tingkat 5 yang maju,
ia serendah semut. Jauh lebih buruk daripada hidup bebas dan bahagia di planet beradab tingkat 3. Tapi dia tidak pernah menyerah. Karena dia harus menunggu. Dia harus bekerja keras untuk meningkatkan diri, sehingga dia perlahan bisa mengejar jejak Chen Yuan. 10 tahun, bagi seorang pembangkit tenaga tingkat bintang, sebenarnya bukanlah waktu yang lama, dan bahkan dapat dikatakan sebagai periode waktu yang sangat singkat. Tapi dia berada di bumi Kun, setiap hari terasa seperti setahun, dan setiap hari adalah pengalaman yang tak tertandingi. 10 tahun tidak pernah terasa begitu lama. Dia bahkan sedikit takut. Aku khawatir Chen Yuan Fei Huangteng akan benar-benar melupakannya jika dia menjadi putra langit. Bayangkan berapa banyak putri planet berperadaban tinggi yang akan menyukai Chen Yuan, sebagai putra langit, nomor 1 dalam 3 peringkat. Bahkan putri langsung dari Yang Mulia Alam Semesta akan berinisiatif mengejarnya. Dan dia, Bai Yuxi, kualifikasi apa yang dia miliki untuk memasuki pandangan putra langit? Perbedaannya terlalu besar. Pada hari ini, dia tidak menyangka Chen Yuan akan muncul begitu tiba-tiba. Ternyata semua penantian itu sepadan. Chen Yuan selalu menyimpannya di hatinya. Akulah yang membuatmu celaka, biarkan aku yang mengurusnya selanjutnya. Chen Yuan mengusap pipi Bai Yuxi Lihua dengan lembut. Dasar gendut, kau membuatnya berlutut barusan, kan? Aku akan memberimu kesempatan untuk bertobat. Sekarang kau berlutut dan bersujud 1 kali. Kau akan menghapus kultivasimu. Aku bisa menyelamatkan nyawa anjingku untuk sementara waktu. Kata Chen Yuan dengan nada dingin. Tidak ada paksaan yang dipaksakan padanya. Semua napasnya disembunyikan. Tetapi mampu menyingkirkan seorang pembangkit tenaga tingkat ke-10 galaksi tentu saja bukan orang biasa. Apakah kau tahu siapa aku? Beraninya berbicara padaku seperti ini. Mata Presiden King Yuan menjadi dingin, dan aura milik pembangkit tenaga tingkat galaksi tiba-tiba muncul. Di belakangnya terkondensasi patung katak surgawi. Aura yang menakutkan itu bercampur dengan nafas hukum air dan hukum bumi. Memang benar, dia tidak berguna. Dia sudah berada di tingkat ke-8 galaksi, dan dia baru saja memahami kekuatan lapisan kedua hukum. Berani-beraninya kau menginginkan wanita pemilik. Chen Yuan melangkah maju. Kekuatan mengerikan dari penguasa tiba-tiba menyapu. Detik berikutnya, teknik rahasia gravitasi 90 miliar kali lipat meledak. Hanya dengan 1 langkah, Presiden King Yuan berlutut di tanah di tempat, dan tubuh dharmanya yang terkondensasi tiba-tiba runtuh di bawah gravitasi yang sangat besar. Sama sekali tidak masuk akal. Penguasa tingkat ke-8 Xinghe tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dengan 1 langkah, pria gemuk itu sama sekali tidak dapat bergerak. Kau adalah penguasa alam semesta. King Yuan yang gemuk memutar matanya, dan dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi. Tuan, tolong beri saya kesempatan. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Sifat melakukan pembunuhan di bank alam semesta sangat serius. Bahkan jika Anda adalah penguasa alam semesta, Anda harus berpikir 2 kali. Benarkah? Lalu bagaimana kau berani menggoda wanitaku di bank semesta? Nada suara Chen Yuan semakin suram. Dia melangkah maju. Gravitasi yang mengerikan langsung meningkat 100.000 kali lipat. Dengan Chen Yuan sebagai pusatnya, seluruh bank semesta, bangunan seluas 20 meter persegi, runtuh dalam sekejap. Menjadi puing-puing. Ribuan karyawan bank berlumuran darah di bawah gravitasi yang mengerikan. Chen Yuan mengulurkan tangan dan mencengkeram leher King Yuan yang gemuk. Seperti memegang babi kecil gemuk yang mudah dibunuh. Aku hanya ingin bersujud untuk menebus kesalahan, aku memberimu kesempatan barusan. Hentikan, siapa yang berani membuat masalah di bank semesta? Presiden Parson, selamatkan aku. Aku melihat seorang pria kuat dengan momentum yang kuat tiba-tiba turun, ingin menghalanginya. Penguasa peringkat pertama, berani menghalangiku. Bank semesta memiliki pemimpin yang tidak bertanggung jawab sepertimu, dan karyawan bawahannya ditindas, tetapi mereka acuh tak acuh. Sepertinya perlu ada tindakan tegas. Dengan lambaian tangan Chen Yuan, kehampaan itu seketika terperangkap dan berubah menjadi lempengan besi. Bahkan pembangkit tenaga tingkat pertama penguasa tertinggi pun tak berdaya melawan, dan terikat di kehampaan, tak bisa bergerak. Kau, orang gila yang berani mengandalkan kultivasi penguasa tertinggi, begitu melanggar hukum, demi keagungan alam semesta, kamu tidak boleh bersikap lancang, tunggu saja aku. Presiden cabang langsung mengirimkan sinyal panggilan darurat. Chen Yuan mengabaikannya. Apakah ini panggilan seseorang? Aku tahu siapa yang bisa kau panggil di sini. Tak lama kemudian, aku melihat aura mengerikan meledak di udara satu demi satu. Lebih dari selusin penguasa kosmik tiba-tiba turun. Penguasa kosmik terkuat, yang kekuatannya hampir menembus level ke-9. Bahkan dibandingkan dengan kekuatan penguasa asal, hanya ada perbedaan 1 level. Aku telah bertemu kepala Tianmu. Aku melihat seorang pria pendek bermata 3 muncul di udara. Aura lawannya memaksa dan sangat kuat. Meskipun pendek,
Kurang dari 1,5 meter tingginya, kekuatannya luar biasa. Pada saat kedatangannya, ratusan juta warga di seluruh kota Fujiwara hampir serentak tunduk. Melihat cabang bank alam semesta yang telah hancur lebur, Gubernur Tianmu mengerutkan kening. Berani-beraninya kau membakar cabang bank alam semestaku hingga hancur lebur. Ini jelas-jelas memprovokasi keagungan bank alam semesta. Siapa yang melakukannya? Presiden, itu dia. Presiden Parson menunjuk Chen Yuan dan berkata dengan marah. Presiden Tianmu, tolong saya, apakah Anda masih ingat saya mentraktir Anda minum? King Yuan yang gemuk buru-buru meminta bantuan. Siapa teman kecil itu? Mengapa kau membuat masalah di bank semesta? Gubernur Tianmu mengerutkan kening. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari tubuh Chen Yuan. Bahkan mata langit ketiga pun tidak dapat melihat kekuatan spesifik Chen Yuan. Ini adalah situasi yang belum pernah dia temui sebelumnya. Chen Yuan tidak berbicara. Dia hanya mengeluarkan sebuah token secara acak. Ada aura kuning misterius pada token ini, dan 4 aksara suci kuno terukir di atasnya. Tiandao Sengziling, apakah Anda? Yang Mulia Sengzi. Di hadapan Putra Langit, semua putra pewarisan hanyalah putra palsu, dan hanya Putra Langit yang merupakan keluarga putra suci yang diakui oleh tingkat tinggi aliansi ras manusia. Memiliki hak untuk memobilisasi pasukan galaksi. Putra Langit mungkin tidak dapat menghasilkan satu pun dalam ratusan ribu tahun. Dan Putra Langit tahun ini, ada 2. Yang satu adalah cucu dari dewa kuno yang terhormat, Gu Yuezi. Yang lainnya adalah No dalam peringkat langit, murid yang mulia Sui Huang di Akademi Suci, Tuan Yan. Lalu identitas pemuda di depannya hampir tak terbantahkan. Tianmu memberi hormat kepada Yang Mulia Putra. Saya melihat kepala eksekutif Tianmu berlutut dan memberi hormat kepada Chen Yuan. Pemandangan ini mengejutkan semua pengunjung yang hadir. Bab 1424. Apa tingkat eksistensi kepala eksekutif Tianmu? Kepala eksekutif pertama dari planet beradab tingkat kelima di galaksi Dikun. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari penguasa tertinggi. Statusnya hanya berada di bawah penguasa tertinggi asal. Dia juga patriark dari klan bermata 3. Dia telah mengguncang bumi Kun selama 10 tahun, dan dia termasuk dalam level bos super di seluruh planet. Namun, karakter yang begitu hebat. Dia benar-benar berlutut di depan pemuda ini di depan umum. Asfiksia. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, semua rekan kerja yang mengenal Bai Yuxi di tempat kerja tercengang. Satu persatu tercengang. Seluruh tubuh mereka ketakutan luar biasa. Terutama beberapa rekan kerja wanita yang telah mempersulit Bai Yuxi, jiwa mereka tak kuasa gemetar. Aku selalu berpikir bahwa Bai Yuxi sengaja membual. Dia pernah mengatakan bahwa suaminya adalah Putra Langit, tetapi kami tidak pernah menganggapnya serius. Kami pikir dia adalah harimau palsu, tetapi tanpa diduga itu benar. Ini keterlaluan. Siapa yang akan percaya bahwa Putra Dao Surgawi, yang mungkin bahkan tidak mampu menghasilkan satu pun dari ratusan miliar putra suci pewaris, benar-benar kekasihnya. Sudah berakhir, aku sengaja mempersulit Bai Yu sebelumnya, kali ini aku mati. Dulu aku mendambakan kecantikan Bai Yuxi dan ingin menyembunyikannya, tetapi aku tidak pernah menyentuhnya. Akankah dia menyimpan dendam padaku? Ini terlalu menakutkan. Kau memiliki latar belakang dan koneksi yang luar biasa, kau ini pegawai macam apa? Seorang pemimpin cabang hampir menyesalinya. Aku khawatir gelombang asap ini tidak akan membiarkannya pergi. Pipi King Yuan yang gemuk sudah berubah warna seperti hati babi. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Hanya seorang gadis tingkat bintang, tetapi dia benar-benar wanita putra surga. Sialan. Ya Tuhan, apa kau bercanda? Kau adalah putra surga yang agung, berapa banyak putri dari planet-planet peradaban maju, putri-putri dari keluarga bangsawan, kau bisa memilih sesukamu. Kenapa kau jatuh cinta pada seorang pegawai dari planet dengan peradaban rendah? Kenapa nasibku begitu buruk? Tianmu. Apakah Anda pemimpin tertinggi Bank Alam Semesta di Kunsing? Tanya Chen Yuan dingin. Ya, Yang Mulia. Baiklah, ketika istri saya bekerja di Bank Semesta di Kunsing, dia ditindas, dikucilkan, dan diintimidasi oleh Bank Anda, dan dia juga dilecehkan secara tidak senonoh oleh pria gemuk ini, tetapi Bank Anda tidak hanya tidak menanganinya, tetapi juga membiarkannya saja. Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan? Nah, karena Anda adalah orang yang bertanggung jawab tertinggi, saya harap Anda akan memberi saya penjelasan. Atasan langsung Anda seharusnya adalah Yang Mulia Iblis Surgawi. Yang Mulia, saya mengerti, saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Sampaikan perintah dari tempat ini. Mulai sekarang, semua karyawan di Kunsing, kota Fujiwara, dan cabang ke-9 nomor 20 Bank Semesta akan dikeluarkan dari Bank Semesta. Semua karyawan yang berada langsung di bawah Departemen Nona Baiyu, dan karyawan lainnya, telah melakukan kelalaian tugas yang serius. Atas kejahatan ini,
Saya akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, dan saya akan segera membagikan bintang biji untuk menambang tambang. Adapun Presiden King Yuan, tolong serahkan kepada saya, Yang Mulia, dan saya akan membuat klan King He lenyap sepenuhnya di bumi Kunsing. Begitu Gubernur Tianmu mengatakan ini, hampir semua orang yang makan melon di sana serentak tersentak. Sayang sekali. Ini untuk meredakan kemarahan Tuan Yan, untuk menghancurkan seluruh keluarga. Bahkan bukti pun tidak digunakan, dan persidangan langsung dilakukan. Selain itu, jika Nona Bayu bersedia, dia akan dipromosikan menjadi inspektur tingkat 5 di Bank Alam Semesta Bintang Dikun. Dengan status ini, dia berhak pergi ke planet peradaban tingkat 5 manapun untuk studi pertukaran dan inspeksi sementara. Chen Yuan tidak menunjukkan kepuasan apapun dengan tindakan Presiden Tianmu, juga tidak mengatakan dia tidak puas. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Kau bisa melakukannya sendiri. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Pria gemuk itu terlempar olehnya. Energi yang mengerikan mengikis tubuh fisiknya, menghancurkan lautan energi di tubuhnya dalam sekejap. Ratusan ribu tahun kerja keras lenyap dalam satu serangan. Mungkin tingkat hidupnya masih di tingkat galaksi, dan dia tidak langsung mati karena usia tua. Namun seiring berjalannya waktu, ia akan secara bertahap jatuh dari tingkat sungai bintang ke tingkat langit berbintang. Direduksi menjadi sampah. Itu lebih buruk daripada membunuhnya. Kelas langit berbintang hanyalah budak paling rendah di planet peradaban tingkat kelima. Seperti semut, ia dapat dibunuh oleh tuannya sesuka hati, serendah anjing. Tidak. Mengapa kau melakukan ini? Aku harus berkultivasi. Jika kau menghapusku, kau sama saja membunuhku. Presiden King Yuan menjerit nyaring. Siapa sangka, barusan dia tampak gagah dan suka mengintimidasi, dan dia juga pelanggan bintang 5 dari orang terkaya di kota Fujihua. Ternyata dalam sekejap ia berubah menjadi seperti itu. Tentu saja, kau tetap harus bersikap rendah hati, selalu waspada, dan jangan sampai terbawa suasana, mungkin suatu hari nanti kau akan diinjak-injak. Planet-planet dengan peradaban yang lebih tinggi juga menerapkan hukum rimba. Di hadapan kekuatan absolut, berapapun tahun yang telah dikumpulkan keluargamu, semuanya bisa hancur hanya dengan jentikan jari. Di bawah penguasa tertinggi, semua orang hanyalah semut. Terima kasih banyak. Baiyu Shishi menerjang kepelukan Chen Yuan seperti orang yang menangis. Menangis terseduh-seduh. Chen Yuan memegang pinggang Baiyu Shishi dan menghiburnya dengan lembut. Tidak apa-apa, kali ini aku datang ke Bumi Kun untuk menjemputmu. Aku akan mencari planet di galaksi Bima Sakti dan membangun rumah baru. Mau ikut denganku? Aku mau. Baiyu Shishi mengangguk dengan antusias seperti ayam yang mematuk nasi. Dia telah lama menunggu hari ini. Ternyata, merindukan seseorang benar-benar membuat hidup terasa seperti bertahun-tahun. Ternyata, dilindungi oleh orang yang dicintai adalah hal yang sangat membahagiakan. Ternyata, dia benar-benar bisa bersama orang yang dicintainya. White Feather 11. Favorabilitas plus 1. Favorabilitas saat ini, 103 poin. Ding. Target penjilat anjing, Baiyu 11, telah berhasil berevolusi menjadi anjing penjilat besar legendaris. Anjing penjilat ini setia kepada tuannya dan tidak akan pernah mengkhianati. Semuanya berpusat pada keinginan tuannya. Selama tuannya bahagia, dia akan mencintainya dari lubuk hatinya. Bahagia, ketika tuan rumah sedih, dia akan patah hati, rela memberikan segalanya untuk tuan rumah, sangat sabar kepada tuan rumah, memberi hadiah kepada tuan rumah dengan plus 100.000 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 39.060.000. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, di antara Akademi Galaksi, Sui Mengrou, Yan Xiaowu, Lan Xingbo, Yan Xia Shengzi, Babraka, dan siswa Tianjiao lainnya yang keluar dari Sui Lansing hampir terbelalak, dan mereka semua menatap Lansing dengan wajah bingung. Aku belum pernah melihatnya selama 10 tahun. Kenaikan Putri Xingyue begitu menakutkan. Saudari, apakah kau benar-benar telah menembus ke langkah ke-10 galaksi? Tanya Pangeran Tertua Xingbo dengan gemetar. Aku sama sekali tidak percaya dengan apa yang kulihat. 10 tahun yang lalu, Putri Xingyue baru berada di tingkat kedua galaksi. Pangeran pertama Xingbo, sebagai putra penerus terakhir, belum menembus tingkat galaksi. Setelah 5.000 tahun, adikku benar-benar menembus kelas galaksi lebih cepat dari jadwal. Terlebih lagi, dia langsung menembus ke tingkat ke-10 galaksi, dan menembus 18 alam sekaligus, sungguh luar biasa. Ya, tepatnya, aku seharusnya telah melampaui tingkat ke-10 galaksi dan mencapai batas setengah langkah penguasa. Aku bisa merasakan bahwa perampokan ilahi penguasa seharusnya cepat, tetapi aku tidak sepenuhnya yakin. Lan Xingyue tidak bisa menahan rasa khawatir. Karena dia merasa telah mendapatkan terlalu banyak kesempatan yang menantang surga. Terlebih lagi, bakatnya belum mencapai tingkat penjahat yang menantang surga seperti itu.
Jika 99 kembali ke satu kesengsaraan dewa penguasa, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Bab 1425. Batas hegemoni setengah langkah. Apakah ini perbedaan antara memasuki tanah suci warisan dan tidak memasuki tanah suci warisan? Babraca tampak terkejut. Meskipun hanya dalam 10 tahun, dia sekali lagi menembus satu alam dan mencapai tingkat galaksi kedua. Dia pikir kecepatan kemajuannya sudah luar biasa. Lagi pula, mungkin butuh ribuan tahun bagi seorang tingkat galaksi biasa untuk menembus satu alam. Dan dia menembus dalam 10 tahun. Kecepatan kemajuan ini tidak jauh lebih baik daripada pewaris biasa. Tapi dia salah. Anggap saja. Ternyata perbedaan antara putra suci yang diwarisi dan Tianjiao biasa bisa begitu besar. Terlalu menakutkan untuk menembus 18 alam dalam 10 tahun. Sui Mengrou juga terkejut. Sebenarnya, berkat Chen Yuanlah aku memiliki kesempatan seperti ini di tanah suci warisan. Ketika aku pertama kali memasuki tanah suci warisan, Chen Yuan mengusir semua putra pilihan surga dan membantuku memenangkan warisan yang mulia iblis darah. Kemudian, dia membimbingku untuk mendapatkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang membantuku menghilangkan amarah iblis darah. Tanah suci kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapanku semuanya dibantu olehnya untuk menembus tingkatan. Karena itulah aku bisa memasuki istana Kaisar Dewa Alam Semesta dan mendapatkan warisan kultivasi di alam rahasia Kaisar Dewa. Selain itu, laju aliran waktu di alam rahasia Kaisar Dewa 1000 kali lebih buruk daripada di alam semesta luar. Jangan lihat aku menembus 18 alam dalam 10 tahun. Sebenarnya, aku telah berkultivasi di alam rahasia Kaisar Dewa selama lebih dari 8.000 tahun. Lan Xingyue menjelaskan dengan cara ini. Dia mulai menceritakan pengalamannya yang mendebarkan di tanah suci warisan. Orang-orang yang mendengarkan sangat iri. Meskipun Lan Xingyue dikenal sebagai kebanggaan No, bintang biru air sepanjang masa. Kekuatan sebenarnya tidak jauh berbeda dari orang lain. Paling-paling, hanya ada perbedaan 1 atau 2 alam. Tapi sekarang ada perbedaan yang sangat besar. Tentu saja, peluang hidup tidak dapat diprediksi. Ketika Anda meraih kesempatan itu, Anda akan melesat sepenuhnya, memperlebar jurang kesombongan biasa, dan akhirnya menjadi sosok yang sangat cemerlang di alam semesta. Saudari Xingyue, kau terlalu kuat, aku tidak tahu sampai level berapa kakakku telah mencapai, kata Yan Xiaowu dengan iri. Dengan bakatnya, diperkirakan dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menembus tingkatan ke-10 galaksi, dan ini masih merupakan situasi di mana dia belum menemui hambatan. Tetapi sekarang dengan adanya 2 buah vulkan, jarak ini seharusnya akan jauh lebih pendek. Melihat wajah kakak Xingyue yang bahagia dan malu-malu, mungkinkah dia juga menyukai Chen Yuan? Lalu apa yang harus dilakukan kakakku? Dia diam-diam mencintai kakak Xingyue selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Dia berpikir bahwa dia akan mengumpulkan keberanian untuk mengejar kakak Xingyue ke tanganku di tanah suci warisan, dan menjadi iparku. Kakak Yue malah jatuh cinta pada Chen Yuan. Tapi aku juga memiliki sedikit perasaan untuk Chen Yuan, jadi kakak Xingyue bersamaku. Hati Yan Xiaowu kacau. Tapi ada perasaan aneh lainnya. Karena dia selalu menganggap Lan Xingyue sebagai iparnya, dia memiliki kesan yang baik tentang Lan Xingyue. Dan ketika dia masih muda, dia lebih mengagumi Lan Xingyue. Ada beberapa harapan untuk ingin menjadi saudara perempuan dengan putri Xingyue. Aku tidak menyangka ini mungkin terjadi sekarang, rasanya aneh. Saat ini, Chen Yuan dan Bai Yusishi datang ke asrama stafnya bersama-sama. Meskipun hanya asrama staf biasa di Universal Bank, luasnya melebihi 500 meter persegi. Ketika Chen Yuan kembali bersamanya, itu terutama karena Bai Yusishi mengatakan bahwa dia ingin mengemasi barang-barang pribadinya. Agak aneh. Siapapun yang berada di atas level bintang pasti memiliki barang penyimpanan ruang di tangannya, kan? Bukankah barang-barang pribadi yang lebih penting selalu dibawa? Masih perlu tinggal di asrama staf. Tidakkah kau takut dicuri? Chen Yuan bingung, tetapi akhirnya naik ke atas bersama Bai Yusishi. Malam tanpa tidur. Tepat ketika Chen Yuanyu di Kunsing sedang menginap. Gu Yuezi, santas surgawi yang telah merekrut tentara di Saint Child Star, akhirnya mengumpulkan pasukan miliaran di bawah komandonya. Tanpa ragu, dia memilih untuk memimpin pasukan 1 miliar orang dan bergabung dengan aliansi Kapak Agung. Kejadian ini hampir menyebabkan kehebohan di jaringan Xinghe. Banyak putra agung surgawi merasa sedih. Ternyata Dewi tak tertandingi Gu Yuezi benar-benar jatuh cinta pada Tuan Yan, jika tidak, bagaimana mungkin dia memimpin pasukannya untuk bergabung dengan aliansi Kapak Agung. Lagi pula, Chen Yuan, si pencuri anjing, yang memenangkan hati sang Dewi. Ini terjadi dalam waktu kurang dari sehari. Berita lain mengejutkan banyak galaksi di alam semesta, meledakkan seluruh jaringan bintang. Gu Yuezi, sang bijak dao surgawi, diserang dalam perjalanannya kembali ke planet Dewa Kuno. Kali ini,
tanpa diduga ada kaisar kosmik tingkat dasar parasit yang ingin merebut Gu Yuezi. Mereka telah memasang jebakan di planet transit. Menunggu kedatangan Gu Yuezi. Berusaha menangkap gadis suci Dao Surgawi, merebut rumahnya dan memparasitnya. Para petinggi aliansi ras manusia secara alami mengirimkan Yang Mulia alam semesta teratas untuk diam-diam melindungi keselamatan Gu Yuezi. Pertempuran antara kedua pihak meletus dalam sekejap. Sebuah planet beradab tingkat kelima langsung hancur berkeping-keping. Dalam pertempuran ini, 3 penguasa kosmik umat manusia gugur, lebih dari 100 penguasa kosmik lainnya gugur, dan seluruh planet peradaban tingkat kelima, serta banyak pembangkit tenaga tingkat galaksi, dan pembangkit tenaga tingkat bintang terpengaruh oleh Ciyu, semuanya gugur. Gu Yuezi terluka parah. Untungnya, pada saat kritis, Kaisar Dewa Gu Xiao turun. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia memenggal kepala Kaisar Dewa Alien itu dengan paksa. Itulah mengapa Gu Yuezi tidak dirasuki parasit. Hingga saat ini, semua orang terkejut mengetahui identitas asli Gu Yuezi. Dia sebenarnya adalah cicit buyut Kaisar Dewa Gu Xiao. Tingkat eksistensi apa Kaisar Dewa kuno Xiao ini? Ini adalah salah satu raksasa umat manusia, salah satu kaisar kuno yang statusnya setara dengan Yang Mulia Kaisar Salju. Di masa lalu, semua orang hanya tahu bahwa kakek Gu Yuezi adalah Yang Mulia Dewa kuno. Latar belakang ini sungguh luar biasa. Kaisar dari ras parasit juga mengalami kemalangan berdarah. Awalnya, dengan kehormatan Kaisar Alam Semesta, seharusnya mudah untuk mendapatkan seorang santo surga. Siapa sangka akan ada kejatuhan. Namun, serangan terhadap Gu Yuezi kali ini juga mengingatkan para petinggi aliansi ras. Mengapa Gu Yuezi mengalami penyergapan? Ini jelas mata-mata dari dalam. Dapat langsung memperoleh jalur transmisi putra surga. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Pada saat yang sama, bakat Gu Yuezi dapat didambakan oleh Kaisar Dewa Alam Semesta, jadi akankah yang selalu didambakan oleh para ahli tingkat Kaisar Dewa? Ini sangat mungkin terjadi. Meskipun pasukan keamanan yang ditempatkan di sekitar Tuan Yan sudah sangat kuat. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan? Namun, para petinggi aliansi Teran tidak peduli. Belalang sembah menangkap jangkrik, dan burung Oriole ada di belakangnya. Jika tebakanku benar, Yang Mulia Kaisar Salju sendiri seharusnya mengikuti Chen Yuan secara pribadi. Di alam dewa, alam semesta yang mulia, pasukan besar dapat bersembunyi. Jika Yang Mulia Kaisar Salju bersembunyi di kerajaan dewa di wilayah alam semesta yang mulia, dan begitu Kaisar Dewa Alien turun, dia tidak akan pernah kembali. Jadi begitulah. Tidak heran Yang Mulia Kaisar Salju setuju Tuan Yan untuk menjaga Bima Sakti. Jadi dia sedang memancing. Bab 1426. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Chen Yuan teringat bahwa hadiah itu belum dikirim. Xiao Bai, kali ini aku kembali bukan hanya untuk menjemputmu, tetapi juga untuk memberimu hadiah, aku hampir lupa. Chen Yuan mengeluarkan botol bening dari cincin ruang angkasa. Ini, botol Xingyao. Bai Yuxi hampir tersentak. Konon, seluruh badan botol Xingyao terbuat dari giok spiritual khusus dari peradaban tingkat 6. Nilainya tak terhitung. Mungkin hanya botol kecil seperti ini bernilai puluhan miliar koin galaksi. Air biasa, selama dimasukkan ke dalam botol Xingyao, hanya butuh 1 hari 1 malam untuk mengubahnya menjadi air spiritual. Setelah meminumnya, Anda dapat memperkuat tubuh Anda. Spesies kehidupan biasa dapat dengan cepat berevolusi menjadi bentuk kehidupan sekunder di alam semesta setelah meminumnya. Tetapi fungsi botol Xingyao bukanlah untuk menyimpan air biasa. Umumnya, hanya cairan khusus yang sangat berharga yang disimpan dalam botol Xingyao. Cairan itu tidak akan membusuk selama miliaran tahun. Bahkan botolnya saja sudah sangat berharga, orang bisa membayangkan betapa berharganya cairan yang terkandung di dalam botol Xingyao. Ini adalah inti kekosongan. Setelah kau meminumnya, kau seharusnya bisa meregenerasi dirimu sepenuhnya. Minumlah dengan cepat. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Bai Yuxi langsung terkejut. Sebagai karyawan Bank Alam Semesta, tentu saja ada banyak dewa di alam semesta yang bisa ia temui di waktu biasa. Tetapi inti kekosongan sama sekali tidak termasuk dalam daftar ini. Apalagi dirinya, mungkin bahkan kepala eksekutif di Kunsing, penguasa Tianmu, pun tidak bisa berhubungan dengan benda keramat seperti itu. Bagi para ahli kekuatan tipe ruang angkasa, inti kekosongan hampir memiliki efek melampaui keberuntungan dunia dan mengubah takdir di langit. Bahkan lelang teratas dari peradaban tingkat 7 tertinggi pun tidak akan memiliki benda keramat seperti itu untuk dilelang. Dalam sejarah alam semesta, telah ada adegan lelang sumsum kekosongan. Mungkin tidak akan terjadi sekalipun dalam ratusan ribu tahun. Begitu inti kekosongan muncul, itu pasti akan menyebabkan persaingan sengit di antara keluarga-keluarga teratas dari planet-planet utama. Terakhir kali Void Essence muncul, konon benda itu dilelang dengan harga selangit, yaitu 1 miliar koin alam semesta. Jika dikonversi ke koin galaksi,
itu berarti miliaran kali miliaran. Sungguh menakutkan. Dengan harga yang sangat tinggi, Anda bisa membeli lebih dari selusin artefak peradaban tingkat 7. Tapi Chen Yuan memberinya produk suci tertinggi seperti itu. Dia, Bai Yuxishi, hanyalah seorang pegawai tingkat bintang. Bagaimana mungkin dia bisa mengonsumsi esensi kekosongan yang bahkan tidak bisa dicapai oleh penguasa kosmik yang tak terhitung jumlahnya? Terharu, gembira, suami, kau. Dengan sebuah pikiran, Chen Yuan langsung membuka domain waktu. Energi yang terkandung dalam esensi kekosongan terlalu besar. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, itu pasti tak tertahankan. Aku akan secara pribadi membantumu melindungi hukum dan membantumu memurnikan esensi kekosongan. Itu seharusnya memungkinkanmu untuk mengubah kekuatanmu secara menyeluruh. Kata Chen Yuan dengan serius. Baiklah. Sekarang setelah Chen Yuan berkata demikian, dia tidak lagi ragu-ragu. Membuka mulut botol Xingyao, dan meminum semua esensi kekosongan ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Detik berikutnya, energi spasial yang mengerikan meletus di tubuh Bai Yuxi. Tidak, kekuatannya terlalu dahsyat, aku hampir tidak tahan. Chen Yuan terksenjing. Dia tidak menyangka Bai Yu akan begitu gegabah. Menghabiskan seluruh botol Void Essence sekaligus. Bukankah seharusnya kau meminumnya setetes demi setetes? Siapa yang menyuruhmu menghabiskan seluruh botol? Jika seluruh botol Void Essence habis, penguasa alam semesta akan meledak dan mati. Kultivasimu yang setingkat bintang bahkan tidak mampu menahan setetes pun. Apakah kau pikir hidupmu terlalu panjang? Chen Yuan terdiam. Tanpa ragu, dia meletakkan tangannya di atas kepala Bai Yuxi. Nama, White Feather 11. Penampilan, 9,9 poin, penampilan tak tertandingi. Tubuh, 9,8 poin, penakluk tak tertandingi. Level, bintang tingkat 9, tingkat ke-29. Status, energi tak terkendali. Ding. Terdeteksi bahwa Bai Yu 11 telah mengambil produk suci kosmik tingkat atas, Void Essence, menyebabkan energinya mengamuk, dan dia akan meledak dan mati. Host dapat menghabiskan 500.000 poin penguatan untuk mengikat target yang menjilat anjing itu, dan Bai Yu 11 dapat menyerap semua Void Essence dengan sempurna, sehingga dia dapat memperoleh Void Divine Body. Perkuat segera. Sistem. Meskipun 500.000 poin penguatan memang agak banyak. Tetapi pada saat kritis hidup dan mati ini, Chen Yuan memperkuat Bai Yu 11 tanpa ragu-ragu. Ding. Poin penguatan yang dikonsumsi host ini, 500.000. Jumlah poin peningkatan yang tersisa saat ini, 38.560.000. Bai Yuxi jelas merasa bahwa kali ini dia mungkin benar-benar putus asa. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam esensi kehampaan. Ledakan energi ini tampaknya mampu meledakkan seluruh planet menjadi berkeping-keping. Tetapi energi mengerikan seperti itu terserap ke dalam perutnya. Dapat dibayangkan bahwa situasi ini mustahil untuk dimurnikan. Dia putus asa. Tetapi pada saat kritis ini, energi yang familiar kembali membanjiri tubuhnya. Energi itu sebenarnya secara paksa menahan energi esensi kehampaan dengan kekuatan tertingginya, dan mulai membimbing dan menjalankannya berulang kali. Pemurnian yang gila. Tubuhnya sendiri benar-benar di luar kendali. Tanpa diduga, dengan kecepatan luar biasa, dia mulai menyerap esensi kehampaan dengan gila-gilaan. Bai Yuxi merasa bahwa kemampuan darahnya mulai meningkat dengan kecepatan luar biasa. Dan tidak bisa berhenti sama sekali. Pada saat ini, sepasang sayap putih di punggungnya mulai muncul. Detik berikutnya, sepasang sayap kedua tumbuh. Selanjutnya adalah pasangan ketiga, pasangan keempat, pasangan kelima, dan pasangan keenam, dengan total 12 sayap. Klan Yu tempat Bai Yu 11 berasal sebenarnya hanyalah cabang. Klan Yu yang sebenarnya adalah ras kosmik besar yang telah lama terisolasi. Ras ini menilai bakat suatu ras berdasarkan jumlah sayapnya. Umumnya hanya satu pasang sayap, adalah keluarga bulu yang paling umum. Yang memiliki dua pasang sayap adalah jenius dari klan Yu. Ketika jiwa hitam membangkitkan jantung badai, 4 sayap muncul. Jika itu 6 sayap, itu pasti Tianjiao di antara para Tianjiao. Chen Yuan tidak tahu level 12 sayap itu seperti apa. Dia hanya tahu bahwa aura mengerikan yang muncul dari tubuh Bai Yuxi saat ini sebenarnya sebanding dengan aura Gu Yuexi. Waktu berkedip. 10 tahun penuh telah berlalu. Chen Yuan membuka domain waktu, dengan kecepatan aliran 1000 kali lipat, hampir 3 hari penuh telah berlalu di alam semesta luar. Pada saat ini, Bai Yuxi akhirnya terbangun. Saat dia bangun, sumber alam semesta yang tak terbatas mulai mengairinya dengan gila-gilaan. Dia benar-benar berubah seolah-olah dia terlahir kembali dari kepompong. Nama, White Feather 11. Penampilan, 9,98 poin, kecantikan tiada taraf, kecantikan kosmik. Tubuh, 9,9 poin, cantik dan menawan, anggun. Level, tingkat ke-10 galaksi, level 50. Kebangkitan, tubuh Dewa Void.
Status, terlahir kembali. Aku. Petik 2. Aku. Petik 2. Aku. Petik 2. Baiyu ragu-ragu untuk berbicara 11 atau 3 kali. Pada saat ini, dia benar-benar terkejut. Tidak percaya sama sekali. Dia benar-benar menembus 21 level berturut-turut dan langsung dipromosikan ke level 10 Xinghe. Bagaimana mungkin? Energi tak terbatas yang terkandung dalam Void Essence sebenarnya diserap olehku melalui pemurnian. Sepertinya aku telah meningkatkan garis keturunan warisan kuno, dan terbangun di generasi lain. Namun, jelas tidak mungkin baginya untuk berhasil memurnikannya. Baiyu Shishi membuka matanya. Dia melihat Chen Yuan dengan wajah pucat. Dalam sekejap, semuanya dipahami. Bab 1427. Seandainya bukan karena Chen Yuan memberikan penguatan dengan kekuatan aslinya sendiri. Lindungi dia dengan segala cara. Sama sekali tidak mungkin dia akan selamat. Betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam sebotol penuh Void Essence. Berapa banyak kekuatan asli yang dibutuhkan Chen Yuan untuk menyelamatkannya. Dan dia tidak hanya diselamatkan, tetapi dia juga diberi Void Divine Body, membangkitkan garis keturunan kuno. Sebenarnya, setiap ras dapat bertahan hidup. Mungkin ada karakter yang kuat di antara para leluhur. Hanya saja dengan pewarisan dari generasi ke generasi dan ratusan juta tahun perubahan, kekuatan garis keturunan secara bertahap menipis, dan akhirnya menghilang dari setiap orang. Jadi ada sebuah konsep di alam semesta. Tidak ada yang lahir sebagai orang yang tidak berguna. Bahkan, setiap orang adalah jenius, tetapi Anda belum terbangun. Jadi Anda perlu menemukan jalan Anda sendiri, tidak ada orang bodoh di dunia ini, hanya jalan kultivasi yang tidak cocok untuk Anda. Tentu saja, ada beberapa kebenaran dalam pandangan ini. Tetapi harga yang harus dibayar oleh orang yang berbeda untuk kebangkitan tidak terbayangkan. Dan Chen Yuan membantunya bangkit, hampir dengan mengorbankan kekuatan aslinya sendiri. Sangat mungkin basis kultivasi Chen Yuan akan menurun, vitalitasnya akan terluka parah, dan bakat serta potensinya bahkan mungkin memburuk, hampir menghancurkan fondasinya. Pengabdian tanpa pamrih seperti itu. Hebat. Baiyu Shi sangat tersentuh hingga tak bisa lebih terharu lagi. Tapi yang menyusul adalah rasa bersalah yang memilukan. Jika fondasi Chen Yuan benar-benar hancur, dia lebih memilih mati sendiri. Sayang, kau mengorbankan kekuatan aslimu untukku lagi. Kenapa kau begitu bodoh? Bulu putih 11. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 104 poin. Ding. Objek pengikat penjilat anjing, Baiyu Shi, tergerak oleh pengorbanan diri, pengabdian diri, dan perilaku tulus tuan rumah dengan segala cara. Kebaikannya menembus 104 poin, dan dia berhasil berevolusi menjadi Raja Penjilat Anjing. Ding. Objek penjilat anjing telah membangkitkan garis keturunan gen tersembunyi kuno, berhasil memperoleh tubuh Dewa Void, dan kekuatannya telah menembus tingkat ke-10 galaksi, sehingga ia berhasil berubah menjadi anjing penjilat berkualitas tinggi. Pemilik akan mendapatkan hadiah plus 10 juta poin penguatan. Ding. Karena benda yang dijilat anjing ini, tingkat kesukaan saat ini telah menembus batas jilatan anjing tuan rumah, memecahkan rekor kesukaan tertinggi, dan hadiahnya berlipat ganda. Hadiahkan tuan rumah 20 juta. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 58.560.000 poin. Chen Yuan terksenjing. Gelombang ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Uhuk-uhuk. Gadis bodoh, aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka peningkatan kali ini akan sebesar ini. Aku kebetulan punya hadiah untukmu. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia mengeluarkan belati lain. Benda ini disebut duri kekosongan, dan ini adalah senjata sampingan yang kudapatkan saat memenggal kepala seorang yang mulia kosmik. Ini telah mencapai tingkat artefak peradaban tingkat 7. Kau sangat berbakat dalam menguasai hukum ruang angkasa. Sekarang setelah kau membangkitkan tubuh hampa bersayap 12, kau terlahir dengan kemampuan untuk menggunakan hukum lapisan ruang angkasa keempat, dan kau dapat bepergian dengan bebas di kehampaan. Duri kehampaan ini memiliki daya tembus yang luar biasa, bahkan dapat menembus pertahanan yang mulia semesta, sangat cocok untukmu gunakan. Kata Chen Yuan. Begitu kata-kata ini keluar, Baiyu Shi menatap duri di kehampaan di depannya, dan sekali lagi sangat terharu. Chen Yuan telah menghancurkan fondasinya, dan vitalitasnya telah terluka parah. Masih memikirkan dia. Mengapa kau tidak bisa lebih egois? Kau benar-benar membuatku merasa buruk. Bulu putih 11. Kesukaan plus 1. Kesukaan saat ini, 105 poin. Ding. Objek pengikat penjilat anjing Baiyu Shi, dikorbankan oleh tuan rumah dengan segala cara, pengorbanan diri, kasih sayang yang tulus, semua mata tersentuh oleh perilakunya, tingkat kesukaannya menembus 105 poin, berhasil berevolusi menjadi Raja Penjilat Anjing. Ding! Karena kebangkitan darah gen tersembunyi kuno dari objek penjilat anjing, dia berhasil memperoleh tubuh Dewa Void, kekuatannya menembus tingkat ke-10 galaksi,
Potensi bakatnya luar biasa, dia telah berhasil berubah menjadi anjing penjilat anjing berkualitas tinggi, dan tuan rumah diberi hadiah plus 10 juta poin penguatan. Ding! Karena objek penjilat anjing, rekor kesukaan tertinggi telah ditetapkan lagi, dan hadiahnya digandakan. Hadiahkan tuan rumah 20 juta. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 78.560.000 poin. Chen Yuan langsung terstunet di tempat setelah 3 kali berturut-turut. Sebenarnya, pada awalnya, dia tidak ingin terlalu banyak mengotori tubuh Bai Yuxi. 50 poin penguatan telah diambil, dan rencananya sudah dibuat untuk merugi. Lagi pula, memang benar bahwa terkadang hubungan antara pria dan wanita tidak dapat sepenuhnya dihitung berdasarkan untung rugi. Bahkan jika gelombang kerugian ini terjadi, dia juga mengakuinya. Siapa sangka akan ada kejutan yang tak terduga seperti ini. Kekuatan saudari Baiyu melonjak, garis keturunannya terbangun, dan bersamaan dengan hadiah poin peningkatan, dia juga melonjak bersamanya. Itu juga langsung memperbarui rekor kesukaan tertinggi. Gelombang ini benar-benar menguntungkan. Sungguh, kau mungkin mendapatkan darah. Tapi aku tidak pernah rugi. Suami, wow gelombang. Kenapa kau begitu baik padaku? Aku benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Saudari Baiyu melemparkan dirinya ke pelukan Chen Yuan dengan air mata di matanya. Beberapa hari kemudian, Chen Yuan membawa Guying Venerable, Frost Venerable, Lan Xingyue, Yan Xiaowu, Sui Mengrou, Baiyu 11 dan 16, dan memulai perjalanan kembali ke galaksi Bima Sakti. Mengenai serangan terhadap Gu Yuezi, Chen Yuan juga melihat laporan terkait di jaringan Xinghe. Untungnya, Gu Yuezi baik-baik saja, jika tidak, gelombang ini akan menjadi pertumpahan darah. Parasit, kalian berani-beraninya mengambil istriku, aku khawatir kalian tidak sabar. Chen Yuan memutuskan untuk segera memulai rencana pasukan. Mengapa aku selalu menunggu seseorang memanggilku sebelum berpikir untuk melawan balik? Para pencuri alien ini seharusnya takut. Serangan pertama kuat, dan serangan kedua menderita. Galaksi Bima Sakti. Bumi. Hampir 16 tahun telah berlalu sejak Chen Yuan meninggalkan planet ini. Dalam 16 tahun terakhir, perkembangan teknologi bumi telah membuat kemajuan yang luar biasa. Terobosan besar telah dibuat dalam bidang teknik antariksa antar bintang. Pesawat ruang angkasa berawak pertama berhasil mendarat di Mars, dan memperoleh sampel tanah Mars dan membawanya kembali ke bumi. Era jaringan cerdas 7G telah dimulai. Pengoptimalan mesin industri menghemat tenaga kerja yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya, setiap warga bumi dapat menghidupi dirinya sendiri hanya dengan bekerja 2 jam sehari. Gaji umumnya berlipat ganda sebanyak kali. Dan jumlah hari libur setiap tahunnya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Awalnya diperkirakan bahwa perkembangan peradaban bumi akan berlanjut selamanya. Hingga mencapai tingkat peradaban tingkat kedua. Namun kenyataannya, pada tahun ke-10 sejak Chen Yuan meninggalkan bumi, krisis mulai muncul. Sebuah kekuatan bernama Apollo secara bertahap mengambil alih kepemimpinan inti aliansi bumi. Sebuah kecerdasan buatan baru muncul dan mengambil alih sistem manajemen keamanan siber global Wang Chai. Karena kelalaian manajemen Yuening Suang yang berkepanjangan, Feidun Capital telah dikeluarkan dari manajemen oleh Dewan Direksi. Selain itu, Superstar Group, Pharmaceutical Group, Technology Group, dan Real Estate Group milik Chen Yuan juga telah diambil alih oleh kekuatan lain. Tuan Yan telah meninggalkan bumi selama 16 tahun dan belum kembali. Dia mungkin telah hilang di lautan bintang yang luas. Kisah dan legendanya secara bertahap telah dilupakan. Bab 1428. Tentu saja, ada juga sekelompok orang yang masih sangat merindukannya. Menantikan kepulangannya. Sudah 3 tahun sejak Chen Yuan meninggalkan bumi. Ye Han, Qin Wushuang, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, He Ziying, Wang Mengmeng, Lin Ziluo, Qin Bingsui, Gao Xuanyin, Chu Yumo, Zhou Ruoxi, Su Lele, Qin Qian, Niwen Xiuzi, Yao Qingtan, Jiang Manying, Wei Ziling, Yue Lingsuang, Suan Yuan Duo, Tina Morgan, dan yang lainnya pada dasarnya sudah berhenti mengkhawatirkan masalah harta benda. Karena semua orang sudah cukup kaya untuk menghabiskan uang seumur hidup. Pengejaran karir sudah mencapai puncaknya. Namun, perjalanan waktu tidak dapat diubah. Mungkin suatu hari nanti, ketika mereka menunggu hingga tua dan meninggal, Chen Yuan mungkin tidak dapat kembali. Untuk mempertahankan penampilannya, untuk dapat menunggu hingga Chen Yuan kembali suatu hari nanti, untuk bergegas keluar dari bumi, mereka berharap suatu hari nanti mereka juga dapat menembus tingkat langit berbintang dan menginjakkan kaki di lautan bintang yang tak berujung. Untuk mengikuti jalan yang ditinggalkan Chen Yuan, mereka mulai mendelegasikan kekuasaan. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu dan berlatih kultivasi. Mereka mempraktikkan teknik penyaluran energi yang ditinggalkan Chen Yuan. Karena alasan inilah kekuatan aliansi bumi tertinggal, dan secara bertahap terkikis dan dikendalikan oleh kekuatan lain.
Sekarang, jika mereka ingin merebutnya kembali, mereka khawatir mereka akan kehilangan kekuatan. Terlebih lagi, para ahli tingkat bintang lainnya lahir di bumi, yang tidak lagi seperti dulu. Jika Xuanyuan Duo-Duo juga tidak berhasil menembus ke tingkat langit berbintang, situasi mereka akan lebih buruk daripada sekarang. Dan tahun-tahun ketika Chen Yuan tidak berada di bumi, mereka pada dasarnya seperti berada di tengah lautan pasir. Meskipun keberadaan pihak lain diketahui, tidak akan ada hubungan yang terlalu dekat. Bahkan ada permusuhan di antara mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka dikalahkan satu persatu oleh kekuatan lain. Kota Donghai. Akademi Mou, sekolah menengah afiliasi. Ada sepasang saudara kembar. Kakak laki-lakinya bernama Chen Yanuo, dan adik perempuannya bernama Chen Yanxi. Pasangan kakak beradik ini baru saja berusia 15 tahun ini. Mereka baru duduk di kelas 1 SMA. Kedua kakak beradik ini memiliki mimpi yang sama, yaitu berharap dapat membuka kunci gen tingkat kedua sebelum lulus dan berhasil masuk ke Akademi Sihir dan Seni Bela Diri. Persyaratan masuk ke sekolah sihir dan seni bela diri sangat ketat. Tidak hanya membutuhkan nilai budaya yang tinggi, tetapi Anda juga perlu membuka kunci genetik tingkat kedua dan menjadi pendekar genetik sebelum memenuhi syarat untuk masuk akademi ini. Jadi mereka belajar dengan sangat keras. Kedua saudara kandung ini sangat bijaksana. Karena mereka tahu betul bahwa mereka, miskin dalam keluarga mereka kehilangan ayah mereka ketika masih muda. Semua bergantung pada ibu mereka, yang bekerja keras untuk membesarkan mereka. Tahun-tahun ini, entah berapa banyak penderitaan yang telah mereka alami. Tetapi ibu mereka memiliki kepribadian yang sangat teguh, dan dia jelas cantik dan menawan, tetapi dia tidak pernah meminta bantuan orang luar berdasarkan kecantikannya. Kemandirian dan pengembangan diri, bahkan jika dia sendirian, dia dapat merawat kedua anaknya dengan baik. Mereka tinggal di daerah Kumuh Modu. Entah apakah mereka mewarisi gen unggul ibu mereka. Kedua anak itu telah luar biasa sejak kecil. Meskipun baru berusia 15 tahun, Chen Yanuo sudah sangat tampan, dan Chen Yanxi bahkan lebih langsing. Dia hampir terpilih sebagai gadis tercantik di sekolah saat masih kelas 1 SMA. Karena itu, dia juga menarik banyak pelamar. Di antara mereka banyak anak dari keluarga kaya. Hei, bukankah ini Chen si sampah? Kau baru 15 tahun, dan kau bahkan belum membuka kunci gen kelas 1. Kau sampah, dan aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk SMA Mou. Mungkinkah ibumu berhubungan dengan dekan, dan mengirimmu masuk lewat pintu belakang, kan? Zhu Yuanxin, diam dan berhenti menghina ibuku. Sialan, bajingan, siapa yang tidak tahu bahwa ibumu melahirkan anak di luar nikah, kau ini apa kalau bukan bajingan? Bahkan bajingan kecil sepertimu berani berteriak di depan tuan muda ini. Aku akan menghancurkanmu setiap menit. Percaya atau tidak, kau diam. Dengan marah, Chen Yanuo mengepalkan tinjunya. Hei, kau berani-beraninya melakukan sesuatu, semua orang sudah melihatnya, dia yang melakukannya duluan, jadi jangan salahkan aku karena membela diri. Sebuah seringai muncul dari sudut mulut Zhu Yuanxin. Sebagai seorang jenius yang berhasil membuka kunci gen tingkat 2 di usia 16 tahun. Ia adalah siswa istimewa di Akademi Monster. Ayahnya juga wakil presiden Departemen Pemasaran Pangu Mobile di bawah Sai Teknologi. Saat masih sangat muda, ia menghabiskan banyak uang untuk menyuntikkan larutan obat energi genetik. Apakah ini sebanding dengan kaki lumpur biasa? Peng! Chen Yanuo sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya. Saat ia menerkamnya, ia disambut dengan pukulan keras yang mengenai perutnya dengan telak. Tendangan itu membuatnya terlempar sejauh 3 meter. Sampah tetap sampah, rentan terhadap satu pukulan, kau menyelinap di bawah selangkanganku sekarang. Aku bisa memaafkanmu karena tidak sopan, kalau tidak aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Jika kau tidak berlatih, seorang prajurit bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Kau punya banyak keberanian. Kurasa itu karena keberanianmu, atau tinjuku yang kuat. Pukul aku. Berhenti, jangan mengganggu adikku. Oh. Kakak Yanxi ada di sini, kau ingin aku tidak mengganggu sampah ini, baiklah. Kau berjanji untuk berkencan denganku, dan tuan muda ini tentu saja akan melindunginya di masa depan. Aku jamin tidak akan ada yang berani menyentuhnya lagi di masa depan. Zhu Yuanxin, aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuh jari kakakku, aku akan membunuhmu. Jepret. Begitu Chen Yanuo selesai berbicara, Zhu Yuanxin menamparkan pipi tampan Chen Yanuo dengan punggung tangannya. Bahkan sudut mulutnya pun memerah. Itu adalah penghinaan yang lebih keji di bawah pengawasan semua orang. Dasar sampah, berani mengancam Lao Su. Untungnya aku pernah naksir adikmu di kehidupan sebelumnya. Kenapa kau masih ingin membuat masalah karenanya? Jangan lihat siapa dirimu. Apakah kau tahu siapa ayahku? Status keluarga suku di kota iblis itu seperti apa? Semut miskin dan bodoh, oh, aku hampir lupa, kau sama sekali tidak punya ayah, kau bajingan. Ding ding ding. Tepat saat itu,
sebuah bel berbunyi. Tak lama kemudian terdengar serangkaian pengumuman dari ruang radio. Pengumuman. Pengumuman. Semua guru, siswa, dan alumni harap berkumpul di lapangan dan bersiap untuk menyambut kepala sekolah baru. Semua guru, siswa, dan alumni harap berkumpul di lapangan dan bersiap untuk menyambut kepala sekolah baru. Petik 2 petik 2. Made, kau beruntung, kali ini aku akan membiarkanmu pergi, jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Dasar sampah, kau sebenarnya lebih tampan dariku, kalau tidak aku akan memukulmu. Zhu Yuanxin menggiring orang itu pergi sambil mengumpat. Alasannya sangat konyol dan lucu. Itu karena dia iri karena tidak setampan Chen Yannuo, jadi dia ingin memukulnya. Kakak, apa kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Mungkin dia benar, aku anak haram, aku bahkan tidak tahu siapa ayahku. Semua orang punya ayah, tapi aku tidak, jadi aku pantas diintimidasi. Chen Yannuo menepuk-nepuk jejak kaki dan debu di bajunya. Malu. Tapi kenyataan memang begitu kejam. Meskipun ibunya tidak pernah kekurangan makanan dan pakaian sejak kecil, dia tetap merasa rendah diri. Ejekan dan sindiran selalu menyertainya sepanjang masa kecilnya. Kakak, jangan lakukan ini. Bab 1429. Dunia ini memang seperti ini. Beberapa orang terlahir dengan segalanya, hak, status, rasa hormat, semuanya, dan keluarga biasa kita. Meskipun kita berusaha 100 kali lipat, kita tetap dianggap hina di mata orang lain. Tapi aku tidak menerima takdirku. Meskipun hidungku memar dan wajahku bengkak, aku tidak akan pernah menyerah. Suatu hari nanti aku akan membuat Zhu Yuanxin membayar harganya. Jangan beritahu ibu tentang ini, aku tidak ingin dia khawatir tentang urusanku, dia sudah cukup menderita. Kata Chen Yannuo, anak laki-laki juga memiliki harga diri. Benar saja, anak laki-laki sering diintimidasi di luar, dan mereka jarang menceritakannya kepada anggota keluarga mereka. Mungkin hal semacam ini adalah hal yang memalukan di hati mereka. Memberitahu orang tua bahkan lebih memalukan. Sebagai seorang pria, beberapa hal harus diselesaikan dan ditanggung sendiri. Setidaknya begitulah pikirnya. Tapi, Chen Yanxi ragu-ragu untuk berbicara. Jika ibu tahu, bisakah dia memukuli keluarga Zhu? Dengarkan aku, jangan membuatnya khawatir. Kakak, kau selalu mengatakan itu. Mengenai apakah mereka spesies liar, kakak beradik itu juga menanyakan hal itu kepada ibu mereka ketika mereka masih kecil. Tetapi ibu mereka menjawab tidak. Berbicara tentang ayah mereka, beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh dan luar biasa, dan juga seorang pria yang berintegritas. Karena itu, mereka tidak mengikuti nama keluarga ibu mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan nama keluarga ayah mereka. Artinya, nama keluarga ayah mereka adalah Chen. Tetapi selain nama keluarga ini, mereka bahkan tidak bisa menanyakan nama ayah mereka. Setiap kali mereka bertanya, ibu mereka mengatakan bahwa mereka masih kecil, dan ketika mereka dewasa, mereka akan memberitahu mereka dengan sendirinya. Alasan mengapa mereka tidak memberitahu mereka adalah karena status ayah mereka sangat istimewa. Sebagai anak-anak, mereka mempercayainya. Mereka bahkan dengan bangga mengatakan bahwa ayah mereka adalah orang yang sangat berpengaruh. Tetapi ketika mereka semakin dewasa, ketika teman-teman sekelas mereka bertanya apa pekerjaan ayah mereka, mereka tidak dapat menjawab. Mereka juga ditertawakan oleh anak-anak karena berbohong. Sejak itu, kakak beradik itu sering diejek dan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Sekarang, mereka berdua sudah berusia 15 tahun, tetapi mereka belum pernah bertemu ayah mereka sekalipun sejak mereka masih kecil di Dalian. Sulit untuk tidak curiga bahwa mungkin ibu saya hanya mengarang cerita yang indah. Hanya untuk menenangkan hati mereka yang masih muda. Mungkin ayah saya bukanlah orang yang begitu berpengaruh. Mereka bahkan mungkin hasil dari malam di bar ketika ibu saya masih muda dan dia tidak tahu siapa orang itu, jadi dia hanya mengarang cerita. Inilah yang dikatakan para siswa di belakang mereka. Chen Yannuo terlatih-tatih menuju lapangan bermain. Kedua kakak beradik itu saling mendukung, tidak peduli dengan tatapan orang lain. Mereka telah menanggung terlalu banyak penderitaan di usia yang begitu muda. Saat ini, lapangan bermain telah dibagi berdasarkan kelas, dan terdapat antrean panjang. Sudah dengar? Kepala sekolah baru SMA Mou kita adalah malaikat iblis yang terkenal, Lin Ziluo. Konon katanya dia memiliki kecantikan bak malaikat dan metode mengajar seperti iblis. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang memiliki kekuatan super yang telah membuka kunci gen tingkat 7. Tuan Yan, seorang master, telah menjalin hubungan, dan bahkan memiliki persen saham Feidun Capital, yang bisa disebut kaya. Yang lebih penting, dia juga wakil presiden Yao Wang Cholege, yang menempati peringkat ketiga di antara 10 perguruan tinggi energi genetik terbaik di dunia. Entah mengapa Lin Ziluo, seorang wakil presiden, mau menurunkan statusnya dan datang bekerja di SMA Mou kita yang kecil ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan transfer tingkat tinggi.
Singkatnya, kepala sekolah baru kita sangat hebat. Cepat. Ribuan guru dan siswa dari seluruh sekolah berkumpul di lapangan sekolah menengah atas afiliasi MOU. Pada saat ini, sebuah pesawat tempur anti-gravitasi supersonik yang sepenuhnya cerdas datang dengan kecepatan sangat tinggi di langit. Lin Ziluo makan es krim, menyilangkan kakinya, dan menatap anak-anak kecil di bawahnya dengan tatapan tak bisa berkata-kata. Aku tidak tahu mengapa kakak Ye Han ingin mendidik anak-anak seperti ini. Apakah kau harus berpura-pura miskin di depan anak-anakmu? Aku sudah berpura-pura selama lebih dari 10 tahun, dan aku juga mabuk. Dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh memberitahu berapa banyak uang yang mereka miliki sebelum mereka berusia 16 tahun. Hindari mengembangkan kebiasaan boros dan nafsu. Menurut hukum aliansi bumi, setelah usia 16 tahun, Yan Nuo dan Yan Xi berhak mewarisi kekayaan yang ditinggalkan ayah mereka. Di antara kelompok teratas di dunia, mereka dapat mewarisi dari mereka. Tapi pasukan Apollo pasti tidak akan membiarkan kedua anak itu merebut kekuasaan dengan mudah. Kali ini, aku dipercayakan seseorang untuk pergi ke sekolah bobrok ini untuk mengurus perkembangan Yan Nuo dan Yan Xi, dan membiarkanku menjadi kepala sekolah selama 3 tahun. Sungguh membosankan. Kakak Chen Yuan, kapan kau akan kembali? Pesawat tempur itu turun perlahan. Lin Ziluo berjalan keluar begitu saja, menjilat es krim. Di depan ribuan guru dan siswa di sekolah, dia makan es krim sambil menyampaikan pidato kepala sekolah. Sungguh aneh. Sangat imut, apakah ini kepala sekolah Lin Ziluo? Konon usianya 37 tahun ini, tapi kenapa rasanya dia terlihat seperti berusia 17 tahun? Itu tidak benar. Kepala sekolah Lin Ziluo berasal dari lembah Raja Obat. Dia adalah murid langsung Raja Obat Xuantian. Dia memiliki wajah yang cantik, dan dia juga orang yang kuat yang telah membuka kunci gen tingkat 7. Menurut keadaan normal, umur hidupnya telah melampaui batas manusia normal, dan dia dapat hidup hingga 700 tahun, 37 tahun sangat muda untuk orang sekuat itu. Begitu. Entah kapan aku akan menjadi orang sekuat itu, tidak hanya memiliki jet tempur pribadi, tetapi juga kepala sekolah yang dihormati. Mata Chen Yanxi menunjukkan rasa iri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi jika mengingat kembali, aku merasa sangat rendah diri. Dia berasal dari keluarga biasa dengan latar belakang keluarga miskin. Demi membayar biaya sekolah SMA afiliasi MOU, ibunya sudah bekerja 3 pekerjaan. Apakah keluarga mereka memiliki pengaruh latar belakang? Dia bahkan tidak mampu membeli obat energi genetik. Bagaimana mungkin seseorang berharap menjadi sosok seperti kepala sekolah Lin Ziluo di masa depan? Terlalu ambisius. Apakah itu Chen Yanwo dan Chen Yanxi? Mengapa mereka tampak seperti ditindas? Mungkinkah mereka berkelahi dengan teman sekelas? Lin Ziluo berkata dengan curiga. Kak Ye Han, beginilah caramu mendidik anak-anakmu, aku tidak tahan. Pada saat ini, di pusat kota Modu, di dalam sebuah rumah tua yang bobrok. Ye Han menghapus riasan yang sengaja dibuat tampak lebih tua. Berubah, menjadi tak tertandingi. Dia membuka mekanisme ruang bawah tanah. Sebuah lift tersembunyi membawanya 300 meter ke bawah tanah, dan sebuah pangkalan penelitian bawah tanah yang besar muncul di depan matanya. Tuan Ye, ini foto yang baru saja kami ambil dengan satelit luar angkasa. Ada pesawat ruang angkasa yang mendekati bumi. Apakah itu dia? Apakah dia kembali? Tubuh Ye Han gemetaran. Namun ketenangan segera kembali. Sekarang musuh tidak diketahui, kemunculan tiba-tiba pesawat ruang angkasa alien juga dapat membawa bencana yang tak terbayangkan ke bumi. Bab 1430. Hei, ternyata ada planet yang dihuni makhluk hidup di sini. Sepertinya proses peradaban telah dimulai, dengan deteksi satelit terhadap planet-planet yang beradab tingkat rendah, dan berapa banyak bentuk kehidupan sekunder di alam semesta yang telah lahir. Menarik, menurut catatan peta harta karun kuno yang diperoleh oleh tempat ini, 1 miliar tahun yang lalu, perang besar meletus di Bima Sakti. Pertempuran ini menyebabkan jatuhnya penguasa alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan puluhan kaisar kuno. Karena perang yang meluas, seorang penguasa dewa kosmik yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun menjadi waspada. Penguasa dewa kosmik ini adalah bentuk kehidupan kosmik khusus. Kekuatannya sangat dahsyat sehingga melampaui masa lalu dan masa kini. Dia menekan seluruh alam semesta. Dengan lambaian tangannya, dia menekan dan membunuh 3 suku. Sebuah pasukan miliaran. Bahkan ada 2 dewa alien dari alam semesta yang saling jatuh ke tangan satu sama lain. Dewa manusia Julian lolos dengan luka serius, dan tidak akan lagi ikut campur dalam urusan tingkat tinggi aliansi manusia. Rahasia-rahasia ini adalah kesimpulan yang telah saya analisis berdasarkan catatan peta harta karun kuno dan rahasia sejarah tingkat tinggi para parasit, serta tabu aliansi manusia. Dewa penguasa alam semesta ini adalah dewa penguasa waktu yang kemudian melampaui alam semesta dan pernah dikenal sebagai salah satu dari 10 pembangkit tenaga terkuat di alam semesta.
Dengan kata lain, sebagai salah satu dari 10 makhluk terkuat di alam semesta, Dewa Penguasa Waktu pernah hidup menyendiri di Bima Sakti selama ratusan juta tahun, jadi di galaksi Bima Sakti, pasti ada warisan gua Dewa Penguasa Waktu. Jika saya tidak memiliki otoritas tingkat tinggi dari ras parasit dan manusia, dan secara tidak sengaja mendapatkan peta harta karun kuno, sama sekali tidak mungkin untuk menemukan rahasia seperti itu. Semua sumber daya galaksi dikumpulkan oleh Dewa Waktu, jadi galaksi ini menjadi sangat tandus. Seorang pemuda berpenampilan manusia menyeringai di sudut mulutnya. Ke-13 pelayan di sekelilingnya semuanya adalah yang mulia semesta. Dan pemuda ini, di antara umat manusia, juga sangat terkenal. Namanya Situkong. Dia pernah disebut Putra Suci Kongkong. Pada usia 138 tahun, ia mencapai puncak daftar. Dengan prestasi yang mengesankan, ia menembus penguasa tertinggi, jalan galaksi neraka. Pada usia tahun, ia menembus penguasa tertinggi alam semesta. Sangat jarang dalam seluruh sejarah umat manusia untuk menjadi penguasa tertinggi alam semesta dalam usia 100.000 tahun. Dia juga merupakan kakak senior di Akademi Para Santo. Seorang penjahat tak tertandingi yang berusia kurang dari 100 juta tahun, yang kekuatannya telah menembus level yang mulia semesta yang tak terkalahkan, dan dikenal tak terkalahkan di level yang sama. Reputasinya lebih dari 10 kali lipat dari Yan Zong saat ini. Yan Zong hanyalah seorang pemula, tetapi Situkong telah mengguncang alam semesta selama ratusan ribu tahun. Telah ditiru, tetapi tidak pernah terlampaui. Dunia hanya tahu bahwa dia adalah penjahat tak tertandingi, tetapi mereka tidak tahu mengapa dia begitu jahat. Karena dia adalah inang dari parasitisme gagal dari Kaisar Dewa Kosmik Parasit. Memiliki jiwa umat manusia, tetapi memperoleh pengalaman hidup dan warisan seorang Kaisar Dewa Kosmik. Situasi ini sangat istimewa. Menurut keadaan normal, mustahil bagi seorang pembangkit tenaga di level Kaisar Dewa Semesta untuk kehilangan makhluk hidup lemah biasa. Terlebih lagi, parasit mahir dalam merebut tubuh, dan jiwa mereka sangat kuat. Bahkan orang-orang kuat di level yang sama mungkin berhasil direbut, apalagi makhluk hidup yang lemah. Kecuali jika ada situasi di mana bos super tingkat Kaisar Kosmik ini menderita depresi. Mungkin selama bertahun-tahun, dia terus-menerus membawa pulang harta benda, kelelahan fisik dan mental, dan ingin mati. Tapi dia tidak ingin menyia-nyiakan kultivasi dan pencapaian hidupnya. Jadi dia secara sukarela melepaskan dominasi jiwa, rela dimusnahkan sepenuhnya, dan mencapai kehidupan lemah lainnya. Orang ini adalah Situkong. Dia mewarisi energi jiwa yang sangat besar dari seorang Kaisar Kosmik dan dunia ilahi yang lengkap. Bisa dibilang dia sangat beruntung. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah anak yang beruntung karena hal seperti itu terjadi padanya. Hari ini, usianya kurang dari 100 juta tahun, dan dia telah mencapai ambang batas untuk menembus Kaisar Dewa Alam Semesta. Mungkin hanya satu langkah lagi untuk membuktikan posisinya sebagai Kaisar Dewa. Tapi dia tidak ingin langsung memurnikan dunia kerajaan ilahi Kaisar Dewa Parasit. Karena dia telah memperoleh terlalu banyak ingatan tentang Kaisar Dewa Parasit, dia mulai sedikit bingung apakah dia ras manusia atau ras parasit. Meskipun alat pendeteksi jiwa mendeteksi bahwa dia adalah manusia. Namun persen ingatannya adalah parasit. Terkadang aku benar-benar tidak bisa membedakan diriku sendiri. Tuhan memberinya awal yang unik, jadi wajar jika dia tidak menyia-nyiakannya. Dia ingin melampaui pencapaian Kaisar Kosmik Alien itu dan menjadi dirinya yang sebenarnya. Tujuannya adalah posisi Dewa Penguasa Alam Semesta. Selama kau berhasil menembus posisi Dewa Penguasa Alam Semesta, tidak masalah ras apa kau berasal. Selama kau mau, kau bisa menjadi dewa yang dipuja oleh ras manapun di alam semesta. Aku telah menjelajahi Bima Sakti selama puluhan ribu tahun, menggunakan metode pencarian menyeluruh untuk mencari ratusan juta planet. Meskipun beberapa peninggalan peradaban telah ditemukan di beberapa planet, jelas bahwa ini bukanlah gua Dewa Penguasa Waktu. Aku tidak tahu kapan aku akan menemukannya. Peta harta karun kuno itu belum lengkap. Itu hanya terkunci di dalam Bima Sakti. Namun, Bima Sakti sangat luas. Jika kita benar-benar ingin menjelajahinya satu persatu, berapa lama kita harus mencarinya? Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Lagi pula, sebagai gua yang ditinggalkan oleh Dewa Penguasa Alam Semesta, aku khawatir bahkan penguasa alam semesta pun tidak akan bisa menemukannya. Setidaknya seseorang harus mencapai tingkat terhormat alam semesta untuk mendeteksi jejak petunjuk. Terlalu sulit. Ditemani oleh kapal perang luar angkasa yang mendekati bumi. Tiba-tiba peta harta karun kuno di tangan Situkong bersinar terang. Ini, peta harta karun kuno ini bereaksi. Mungkinkah gua warisan Dewa Penguasa Alam Semesta berada di planet asal ini? Bersemangat. Gembira. Terkejut. Awalnya kupikir mencari selama 100 juta tahun tidak akan menghasilkan apa-apa. Tak disangka, setelah hanya puluhan ribu tahun, aku menemukan harta karun sang guru ilahi. Ini sangat menggembirakan. Situkong langsung terbang keluar dari kapal perang luar angkasa, dan dia memimpin 13 guru kosmik, dan mendarat di bumi dengan keras.
dan mendekati Samudra Pasifik. Pada akhirnya, mereka berhenti di area segitiga Bermuda yang misterius. Tepat di sini. Ruang di sini kacau, dan aku bisa merasakan ada portal dunia kecil tersembunyi di sini. Sebuah formasi tersembunyi yang sangat canggih sebenarnya tersusun di sini, yang merupakan jejak formasi kuno. Jika formasi kuno ini belum ada terlalu lama, mungkin telah dipertahankan selama ratusan juta tahun, sehingga menghasilkan celah di dalam formasi tersebut. Bahkan jika Kaisar Dewa Alam Semesta turun ke planet ini, aku khawatir dia mungkin tidak dapat menemukan portal alam misteri dewa. Semuanya, bantulah aku membuka portal alam rahasia Guru Ilahi, dan aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat melayani Tuhan. Boom! Detik berikutnya, paksaan mengerikan dari 13 yang mulia semesta tiba-tiba meletus. Aku melihat 13 sosok Dharma raksasa tiba-tiba muncul di langit di atas Samudra Pasifik yang tak berujung. Paksaan mengerikan itu langsung menyebabkan tsunami Pasifik yang dahsyat. Gelombang besar dengan ketinggian beberapa kilometer menyapu daerah pesisir semua negara di dunia dengan kecepatan luar biasa. Beberapa negara kepulauan langsung hancur. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.